Indonesia Singkawang, Kalimantan Barat. Hari ini saya akan mencoba melihat situasi kondisi tentang SMK Pratiwi. Nah, tentu banyak yang bertanya SMK Pratiwi ini kenapa kok SMK ini dikasih nama Pratiwi? Ya jelasnya di zaman itu ya dalam rangka pembentukan sebuah yayasan ya dengan nama seseorang yang lahir di tepat pada waktu itu, maka dijadikanlah yayasan itu dengan nama seorang anak perempuan yang dilahirkan dari seorang ibu Sugiyarti dengan ayahnya yang bernama Edi Kimnen. Sehingga Yayasan Pratiwi Handayani diambil dari nama anak beliau. Kebetulan beliau pada waktu itu Edi Kimnen adalah sebagai kepala sekolah SMK Pratiwi. Ini dengan Bu siapa nih Bu? Novi Pratiwi Handayani. Oh iya ya. Ini ngomong-ngomong Pratiwi Handayani ya. Kok sama dengan nama yayasan SMK Yayasan Pratiwi Handayani? Ini ada hubungannya nah? Jadi gini, berapa tahun yang lalu ya? Iya ya, ini pasti sudah beberapa tahun yang lalu. Ya. 30 berapa tahun yang lalu lah ya. Iya. Jadi ayah saya dan teman-temannya, termasuk bapak yang sedang merekam ini, ya berencana untuk membuat sebuah yayasan dan sekolah. Beberapa nama sempat diajukan, tapi tidak disetujui dan akhirnya menggunakan nama saya dan alhamdulillah disetujui. Kalau tidak salah saya pada waktu itu, kebetulan kita akan mencari nama yayasan. Bingung ya kan? Banyak yang telah diinventarisasi, di list lah ya. Namun tidak salah pada waktu itu lahirlah yang namanya Novi Pratiwi Handayani. Tepatnya saya kurang paham ini, tahu tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Nah sehingga dengan kelahiran Novi Pratiwi Handayani inilah diambil untuk dijadikan nama yayasan. Menjadi Pratiwi Handayani. Nopinya tidak diambil. Jangan. Nanti 3 November. Ya, 3 November 1986. 84 ya? Ya, 2 tahun setelah itu barulah ya disahkan akte yayasan SMK Pratiwi ini. Oke, terima kasih Bu. Pagi. Oh, selamat pagi Pak Guru yang luar biasa. Selesai bertugas. Halo, selamat pagi Pak Guru. Ini dengan Pak Guru siapa nih Bu Pak? Ini Pak Guru Pak Musliadi ini lagi sedang piket. Piket hari ini Pak ya? Piket ini tugasnya mengatur proses belajar mengajar. Baik guru yang masuk tidak masuk kita cek, murid yang masuk tidak masuk kita cek juga Pak. Iya. Nah kemudian, ketika guru tidak hadir dalam melaksanakan tugas, apa kira-kira tindakan dari guru piket? Kita mencari guru yang bisa mengganti dan guru piket juga mengganti Pak. Tetapi tugas sudah diberikan oleh guru yang tidak hadir Pak. Oh begitu, berarti guru yang tidak hadir ya paling tidak membuat tugas. Sudah dia buatkan tugas ya. Piket guru pengganti tinggal ya monitor dan mengarahkan lah ya. Jadi kita di sini ya disiplin dalam banyak hal itu kita sudah jalan. Oke Pak, terima kasih Pak. Selamat pagi dan selamat bertugas Pak. Pagi Pak. Ya, salam sehat selalu Pak ya. Sekarang kita bincang-bincang bersama seorang guru yang saya rasa ya beliau ini cukup dikenal ya, tidak asing lagi lah bagi orang-orang Singkawang. Selamat siang, ini ngomong dengan siapa nih Pak? Pak Ian Yanuardi Pak. Nah ini kita berhadapan dengan Pak Yan Yanuardi. Pak Yan, saya lihat nih Pak Yan setiap hari
di jalanan maupun di dalam sekolah dipakai jaket. Kira-kira usia Pak Yan ini berapa udah sekarang? Sekarang tepatnya 57. 57 tahun, bukan usia kaleng-kaleng 57 tahun. Nah, juga kita perlu tahu beliau ini sejak kapan mulai ngajar di SMK Pratiwi ini? Saya mulai bergabung dengan SMK Pratiwi itu sejak tahun 1998. 1998 ya. Iya. Tapi inilah ya, ketekunan dan keikhlasan dari seorang guru, tidak memandang sekolah itu wah atau seperti apa. Namun niat beliau ya masuk SMK Pratiwi hanya ingin mengembangkan ya khususnya memintarkan anak bangsa, begitu kira-kira ya Pak Yan ya. Betul, Pak. Jadi ya di mana wadahnya pada waktu itu mungkin Iya. Sebenarnya pada waktu itu tahun 98 SMK Pratiwi sebagai salah satu SMK swasta di Singkawang ini sudah cukup punya nama baik lah. Pada waktu itu di Kalimantan Barat udah tahun 98 itu lah ya, udah mencapai posisi di ranking terbaik. terbaik ya. Iya, terbaik. Dan kemudian puncaknya itu kita di 2021. 2021. Jadi prestasi kita itu terbaik se Kalimantan Barat untuk SMK dan umum, dan juga ranking 13 untuk Indonesia. Jadi luar biasa sebenarnya. Mengapa pada waktu itu Pak Yan minat untuk datang ke Pratiwi dan ingin mengajar di Pratiwi? Itulah sebenarnya saya kan lulusan dari Fakultas Ekonomi tahun 92 saya, dan lama bergabung dengan perusahaan di pada waktu itu di Tata Niaga Jeruk, bergabung dengan Puskut, lalu kemudian di perusahaan pelayaran, dan kemudian salah satu dan kebetulan orang-orang yayasan pendiri yayasan SMK Pratiwi itu banyak yang kenal dan teman juga gitu kan. Jadi salah satu di antara mereka itu minta saya bantu bergabung dengan SMK Pratiwi. Jadi kebetulan pada saat itu juga mulai 91 saya itu juga ngajar di ini, menjadi tutor di UT ya. Universitas Terbuka di Singkawang dan Pemangkat gitu. Dan ternyata memang saya itu minat jadi guru gitu. Ada kepuasan kerja ketika kita mentransfer pengetahuan kepada murid-murid dan mereka mengalami perubahan dalam berpikir. Ya kan, jadi awalnya mereka itu tidak paham bagaimana untuk memaksimalkan pemikiran-pemikiran mereka itu. Jadi kalau saya itu lebih banyak kepada memberikan motivasi gitu. Dan juga ternyata ketika saya bergabung dengan SMK Pratiwi, kepala sekolah pada waktu itu Pak Suliman Gumar tanya dengan saya, Pak Yan, bisanya ngajar apa? Saya bilang, ya, apa aja saya ngajar. Jadi, kalau saya disuruh ngajar apa aja saya bisa. Saya kan bisa. Dan memang sampai sekarang ini mungkin guru SMK Pratiwi yang paling banyak mengasuh mata pelajaran itu saya. Jadi banyak sekali mata pelajaran yang sudah saya asuh. Tapi yang tetap itu di kewirausahaan, di komunikasi bisnis, dan juga di perencanaan bisnis. Jadi
pengalaman yang Pak Yan dapatkan sehingga bisa bertahan sampai saat sekarang. Ini kira-kira resepnya apa nih Pak Yan? Sebenarnya sih saya itu memang sejak dulu, termasuk ketika kuliah itu pun saya tidak terlalu berorientasi untuk menjadi seorang sarjana. Tapi saya memang orientasinya itu ke pengembangan pengetahuan. Jadi ngajar itu membuat pengetahuan kita bukan hilang, tapi malah nambah gitu. Dan juga di Pratiwi ini yang membuat saya terkesan itu memang manajemennya itu lebih pada kekeluargaan gitu. Sehingga saya sendiri merasa bahwa perhatian dari teman-teman di yayasan, dari guru-guru, dari lembaga sekolah ini ya cukuplah. Termasuk suatu ketika dulu saya mengalami masalah kesehatan, saya sakit, saya minta mundur berhenti. Ternyata teman-teman tidak mengizinkan saya berhenti, tapi diistirahatkan dengan honor yang tetap jalan gitu. Jadi tanpa dikurangi sedikit pun. Nah itu saya merasa bahwa saya benar-benar diperlakukan sebagai bagian daripada SMK Pratiwi ini. Dengan kondisi tersebut sulit bagi saya untuk kemudian meninggalkan lembaga pendidikan yang sudah memberi banyak sekali pemaknaan dalam kehidupan saya ini, kecuali memang sudah tidak berdaya gitu Pak. Oke, sementara itu terima kasih Pak Yan atas paparannya yang cukup panjang lebar. Nah, mungkin harapan dari SMK Pratiwi dan dari alumni maupun dari siswa yang masih dalam menjalankan pendidikan saat sekarang sangat ya mendoakan Pak Yan tetap selalu sehat dan bersemangat. Amin. Selalu bersemangat dalam ya tidak salah kalau saya katakan ini adalah merupakan proses peminterahan anak bangsa ya. Indonesia Singkawang Kalimantan Barat, demikian bincang-bincang saya bersama salah seorang guru Pak Yan Yanwardi, yang sudah cukup lama di SMK Pratiwi dan sampai saat sekarang. Hitung aja tadi sudah disampaikan oleh beliau dari tahun berapa dan sampai sekarang. Nah, berapa tahun beliau di SMK Pratiwi? Ya. Kalau orang Singkawang bilang hampir dah nak soyok badan. Ya.